Karena di Palkomtek tuh nggak terbebani gitu magangnya. Kalau kayak di tempat magang lain tuh ada yang terbebani gitu, dari mulai pembimbingnya. Terus juga di tempat magang lain itu nggak ada anak-anak magang lain gitu. Kalau di Palkomtek banyak banget dapet temen magang lain gitu. Setuju bingit. Oke deh ya. Halo semuanya, balik lagi sama aku Malika di ini podcast kita IPK 4.00. Nah, di episode kali ini kita bakal podcast bersama narasumber yang gemes-gemes banget nih, yang udah 3 bulan nih di Palkomtek. Jadi sebenarnya kalian tahu nggak sih kalau misalnya di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek itu juga open buat siswa atau siswi SMK ataupun SMA yang magang di sini, di bagian IT, DKV, dan banyak lagi. Nah, tanpa perlu basa-basi yang panjang-panjang, mending kita langsung aja ngobrol sama narasumbernya ya. Boleh? Silakan diperkenalkan dari Dea. Hai, namaku Dea. Asal sekolahku dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Untuk jurusan, kami jurusan DKV. Dan kami masih kelas 11. Kelas 11. Iya. Oke, selanjutnya boleh Jia. Nama aku Jia dari SMK Muhammadiyah 1 Palembang. Jurusannya jurusan DKV kelas 11. Dan kenapa kalian berdua pilih magang di Palkomtek nih untuk magang jurusan DKV ini? Karena waktu kan ditawarin guru, katanya mau yang dekat atau yang jauh, jadi pilih Palkomtek. Oke. Iya. Jadi gimana nih? Udah berapa bulan nih magang di Palkomtek? Udah 3 bulan. 3 bulan. Dan ini sebentar lagi udah mau selesai ya berarti? Iya. Oke, gimana dong pengalamannya, kesan-kesannya selama magang di Palkomtek? Pastinya ada pengalaman baik dan buruk ya? Ada kesel sedikit, ada senang juga ya kan magang di sini. Ada yang bikin udah nyaman di sini. Oke. Iya. Boleh dong diceritain sedikit detail-detailnya gimana toh? Kalau yang bikin kesel ada beberapa teman magang sih. Kalau yang bikin nyaman itu juga banyak. Soalnya seru orang-orangnya. Iya. Pada baik-baik juga. Jadi selama ini, selama magang kegiatannya apa dong? Yang kan sesuai jurusan ya, DKV ya. Kegiatan magangnya di Palkomtek itu gimana dong? Bikin video konten entertainment atau konten promosi Palkomtek. Bisa juga kayak ngedit desain. Dan itu memang udah ada skillnya atau di sini di Palkomtek dibantu diasah lagi jadinya? Udah ada sebenarnya skillnya tuh, cuman di sini juga dibantu diasah lagi. Oke, terus gimana aja tuh kira-kira kegiatan-kegiatannya selama ini? Kan udah ngedesain, bikin konten ya, bikin entertainment. Mungkin setelah udah ikut kegiatan-kegiatan magang di Palkomtek, rasanya tuh gimana nih kesan-kesannya? Terus juga mungkin ada pesan-pesan untuk teman-teman magang ataupun teman-teman yang baru kenal nih dari Palkomtek. Udah makasih udah kayak apa tuh bikin kami tuh udah nyaman di Palkomtek. Terus ya bikin kami ya seru lah di Palkomtek. Gitu. Kalau Jia? Ya makasih, pokoknya makasih udah baik gitu kan. Kemarin juga banyak banget dikasih kejutan gitu. Pas ulta kita juga saling raya-rayain gitu. Iya. Berarti memang udah ada ikatan ya, udah ada connection ya satu sama lain ya. Hubungan seperti keluarga. Padahal berawal dari magang ya. Iya. Jadi gimana nih, berat nggak rasanya untuk ninggalin Palkomtek untuk selanjutnya ke bidang selanjutnya? Itu kita berarti naik kelas 12 ya kalian ya? Iya. Oke, gimana nih rasanya, berat nggak? Tinggal di Palkomtek. Kalau untuk beratnya berat, cuman ya orangnya sekarang udah sepi ya kan. Oh, udah sepi. Iya. Karena udah pada selesai juga ya. Iya, Iya. jadi sepi gitu, sepi aja.
nggak ada teman yang kami suka ngobrol. Jadi kira-kira bakal rindu nggak, bakal rundi nggak sama suasana di kampus? Jatuhnya kalian masih SMA atau SMK ya, masih di bawah mahasiswa, dan tiba-tiba udah ngikutin kehidupan mahasiswa atau mahasiswi ya di kampus. Walaupun sebagai anak magang, tapi kan rasanya aku ke kampus nih gitu. Gimana sih rasanya, kayak dapat kisi-kisi nggak sih? Dapat kisi-kisi gimana sih jadi mahasiswa? Gimana sih ribetnya jadi mahasiswi gitu? Dapat kisi-kisi sih, soalnya dari konten kan. Dari konten itu kayak tahu kehidupan mahasiswa gitu. Ya. Jadi gimana tuh menurut Dea? Kalau menurut Dea, kehidupan mahasiswa yang di mata Dea setelah magang di Palkomtek itu tuh apa? Kalau selama 3 bulan magang di sini itu lihat mahasiswa itu ya seru-seru aja liatnya. Ya banyak banget yang seneng-seneng di sini. Ya ada yang ya ketawa-tawa di luar. Selain ketawa-ketawa, tapi kira-kira kalian jadi tertarik nggak nih buat kuliah di Palkomtek? Lumayan tertarik. Lumayan. Iya. Kenapa deh menurut Gia? Soalnya kalau lihat mahasiswanya tuh kayak seru banget gitu di sini. Seru ya? Iya. Selanjutnya kalau Dea? Kalau aku itu seru. Seru. Ya seru. Banyak kakak-kakak yang menurut aku tuh ya mereka happy aja di sini. Happy aja iya, di sini. Kayak gak banyak stres gitu. Mungkin baru semester 1 kali. Iya deh. Gak lihat juga ini ada orang berantem di sini. Karena kayaknya kalau berantem itu tuh SMA ya, kayak masih di jenjang sekolah nggak sih? Kayaknya iya. Kayaknya kalau berantem di kuliah tuh udah jarang deh, kecuali mungkin berantemnya yang individual kali ya, nggak yang kayak geng-gengan kayak di novel-novel ya. Iya. Bukan Dilan soalnya. Terus lanjut deh, kalau dari magang-magangnya, pengalaman magang kan udah ya, pengalamannya udah, kesan-kesannya udah, kegiatannya udah. Selanjutnya kalau misalnya disuruh magang lagi nih di Palkomtek, bakal mau nggak Gia dan Dea? Mau, soalnya udah kompromi sih bertiga itu mau magang di sini lagi kelas 12-nya. Iya. Mau, berarti udah siap ya? Iya. Kalau kelas 12 itu berapa bulan magangnya? 3 bulan. 3 bulan juga. Oke. Kalau dia sendiri mau nggak? Karena udah setuju kami bertiga, ya magang Palkomtek. Mau ya? Iya. Oke. Kenapa tuh mau lagi, dan kenapa pilih Palkomtek lagi? Udah dijelasin, udah nyaman. Udah nyaman. Selain Udah nyaman dong, karena nyaman itu adalah kata-kata yang berasal dari perasaan ya. Ya kita nggak bisa lihat secara objektif maupun subjektif. Boleh dong dijelasin yang secara lebih detail, karena aku di sini pengen kasih tahu juga nih buat penonton di rumah, gimana nih rasanya magang di Palkomtek. Apakah benar seseru itu? Apakah benar seseru yang kelihatannya? Biar mereka pada gini magang di Palkomtek. Kasih dong alasannya. Karena di Palkomtek tuh nggak terbebani gitu magangnya. Kalau kayak di tempat magang lain tuh ada yang terbebani gitu, dari mulai pembimbingnya. Terus juga di tempat magang lain itu nggak ada anak-anak magang lain gitu. Kalau di Palkomtek banyak banget dapet temen magang lain gitu. Setuju bingit. Oke deh ya. Berarti kehidupan sosialnya sangat luas ya, dan juga bisa kenal-kenal sama channel-channel lainnya ya gitu. Dan yang aku tangkap ini berarti nggak ada pressure sama sekali dari pembimbing ya? Iya. Oke, itu gimana tuh ceritanya nggak ada pressure sama sekali? Ya karena pembimbingnya itu chill gitu. Chill? Iya. Oh ya, jadi berarti cocok sama Gen Z ya? Iya. Dia sama Gia bener kan Gen Z ya? Nggak salah ya? Atau nanti tiba-tiba Gen Alpha nih? Nggak ya? Enggak. Oke, kalau gitu mungkin ada nggak nih pesan yang mau dititipin ke pembinanya? Pembinanya siapa sih? Karido bukan? Iya. Karido kan ya? Ya, Karido emang chill banget. Apa nih yang mau dititipin untuk Kak Rido?
kelas 12 ntar kita magang di sini lagi. Oke, berarti nggak usah banyak basa-basi karena bakal ketemu lagi ya. Gitu. Mungkin ada kata-kata yang mau disampaikan ke teman-temannya atau mungkin ada kelasnya yang pengen nih ikut magang di Palkomtek. Gimana sih rasanya dan gimana sih apa kayak kelihatannya secil itu? Boleh dong dikasih tahu ke adik-adiknya yang mungkin lagi nonton nih. Kalau mau magang Palkomtek itu seru untuk adik-adik yang di sini. Buat adik yang untuk magang di Palkomtek ya bisalah nggak banyak kerjaan, happy aja di sini. Oke, berarti tetap mengasah skill nggak tuh tapi? Iya. Tentunya ya. Oke. Berarti kalau misalnya ada yang pengen tanya-tanya nih, boleh nggak nih tanya-tanyanya ke Dea atau ke Jia, gimana sih pengalaman di Palkomtek dan gimana sih experience-nya? Emang aku tuh pengen magang nih misalnya, bisa nggak tanya ke Dea atau ke Jia? Bisa. Kontaknya kemana dong? Ke Instagram? Boleh disebutin? cz.ia kosong. Jadi itu dia tadi ya kesan dan pesannya selama magang di Palkomtek selama 3 bulan. Dan nantinya tahun depan bakal ketemu lagi dong ya sama Dea dan Jia ya, insyaallah ya. Yep. Oke, kalau begitu terima kasih ya Dea dan Jia. Semoga pengalaman magang di Palkomteknya bermanfaat dan bisa membantu untuk skill, soft skill, hard skill, apapun untuk Jia dan juga Dea berkembang ke depannya. Amin. Terima kasih banyak ya udah mau jadi narasumber di episode podcast kali ini.